Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama Abang Ilmal Al-Sahana. Kali ini Abang akan membawakan judul keanekaragaman tumbuhan. Sebelum memulai praktikum, jangan lupa menerapkan protokol kesehatan seperti masker dan juga memakai sarung tangan. Alat dalam praktikum keanekaragaman tumbuhan sendiri tidak ada, hanya bahan saja yang terlampau cukup banyak dan sedikit susah. Tumbuhan berdasarkan ada tidaknya berkas pembuluh dibagi menjadi dua, yaitu Atracheophyta ataupun tumbuhan tidak berpembuluh, contohnya yaitu lumut atau bryophyte, dan tumbuhan berpembuluh atau Trachyophyte seperti paku-pakuan dan tumbuhan berbiji. Nah, tumbuhan berbiji sendiri dibagi menjadi dua kelas, yaitu monokotil dan dikotil. Baiklah, kita akan memasuki bagian yang pertama, yaitu dari divisi bryophyte atau lumut-lumutan. Apa itu bryophyte? Bryophyte merupakan tumbuhan primitif yang belum memiliki akar batang daun sejati, namun dapat berfotosintesis karena memiliki klorofil A dan klorofil B. Nah, di sini lumut yang kita pakai yaitu lumut hati atau markantia. Kita lihat sendiri di lumut markantia, terdapat seluruh bagian tumbuhan itu disebut dengan badan talus. Ada akar seperti benang-benang disebut dengan akar semu atau rhizoid. Untuk alat reproduksi sendiri, dia terdapat dua, yaitu seksual dan aseksual. Untuk seksual sendiri ada archegonium dan antheridium, sedangkan aseksual ada gemakap. Namun, pada sampel ini tidak dapat ditemukan adanya reproduksi secara seksual. Selanjutnya kita memasuki divisi yang kedua, yaitu Pteridophyte atau paku-pakuan. Nah, apa sendiri perbedaan antara lumut dan paku? Lumut merupakan tumbuhan yang belum memiliki akar batang daun sejati, sedangkan paku-pakuan sudah memiliki akar batang daun sejati. Untuk pembagian paku sendiri terbagi menjadi 4 kelas. Yang pertama itu ada Psilophyta, yang kedua itu ada Lycophyta atau Lycopodine, yang ketiga ada Equisitine, dan yang terakhir adalah Felicine. Nah, untuk contoh sampel sendiri yang kita gunakan adalah Adiantum dan Dremoglossom. Kita langsung saja masuk ke gambar yang pertama, yaitu Adiantum atau tumbuhan pertama Adiantum. Abang akan menjelaskan selanjutnya melalui gambar. Di sini abang akan mempraktikkan bagaimana praktikum. Di sini ada akar semu atau rhizoid, lalu ada batang di bawah tanah disebut dengan rhizome. Terus ada batang semu seperti ini, itu disebut dengan pseudostem. Tangkai daun utama disebut dengan rachis, sedangkan anak tangkai daun disebut dengan radiola. Nah, pada paku-pakuan sendiri, daun disebut dengan ental. Ental terbagi menjadi dua, yaitu ental tropopil dan ental sporopil. Ental tropopil tidak memiliki spora dan berfungsi sebagai fotosintesis. Sedangkan ental sporopil memiliki spora. Untuk keseluruhan spora sendiri disebut dengan sorus, dengan satu kotak spora disebut dengan sori. Kita masuk, yaitu selanjutnya adalah Dremoglossom atau paku sisik naga. Sama seperti Adiantum, akar disebut dengan radix. Terus di sini ada rhizome. Terus di sini terdapat dua ental, yaitu ental tropopil dan ental sporopil. Ental tropopil sendiri memiliki ketebalan daun yang lebih tebal. Serta ental sporopil terdapat sorus dan sori, di mana sorus merupakan keseluruhan kotak spora dengan sori satu kotak spora. Baiklah, kita akan masuk ke divisi yang ketiga atau divisi yang terakhir, yaitu Spermatophyte atau tumbuhan berbiji. Nah, tumbuhan berbiji sendiri dibagi menjadi dua berdasarkan ada tidaknya bakal buah atau lapisan yang melindungi, yaitu ada gymnosperm atau tumbuhan berbiji terbuka, dan satu lagi ada angiosperm atau tumbuhan berbiji tertutup.
kita memasuki ke kelas gimnosperm. Gimnosperm terbagi menjadi 4 kelas lagi, yaitu pertama Cicadophyta yang diwakili dengan cikas rumpi, lalu ada Gingophyta dengan contoh Ginkgo biloba, Gnetophyta atau Gnetum gnemon, dan yang terakhir ada Coniferophyta atau Pinus mercusi. Baiklah, kita akan masuk ke selanjutnya yaitu Gingophyta, contohnya dengan Ginkgo biloba, namun tidak terdapat pada sampel karena merupakan tumbuhan endemi yang terdapat di China. Kedua yaitu Cicadophyta dengan contoh cikas rumpi. Nah, bisa kita lihat seperti tangkai daun itu disebut dengan Petiolos. Lalu di sini ada duri-duri, di kanan kiri disebut dengan spina. Nah, bagian semua ini disebut dengan folium. Terus selanjutnya kita membawa Strobilus betina atau sebagai alat perkembang biakannya. Tiga yaitu Gnetophyta, di mana contohnya itu ada Gnetum gnemon. Di Gnetum gnemon sendiri terdapat Strobilus jantan dan betina. Baiklah, abang umpamakan kalau ini merupakan batang atau disebut dengan caulis. Lalu ada daun, ada tangkai daun maksud abang disebut dengan Petiolos. Ada folium atau daun, lalu ada Strobilus betina. Nah, yang ini disebut dengan Strobilus jantan. Selanjutnya itu atau yang terakhir dari Gymnospermae itu disebut dengan Coniferophyta dengan contoh Pinus mercusi. Di Coniferophyta sendiri terdapat Strobilus betina dan jantan. Strobilus betina ini dengan jantan biasa terdapat pada ujung. Nah, tangkai daun disebut dengan Petiolos. Daun yang runcing-runcing seperti ini disebut dengan folium. Nah, ini merupakan Strobilus betina. Baiklah, kita akan memasuki tumbuhan berbiji tertutup atau angiosperm, dibagi menjadi dua, ada berdasarkan keping, ada monokotil dan dikotil. Monokotil merupakan tumbuhan berkeping satu, sedangkan dikotil tumbuhan berkeping dua. Dari monokotil sendiri diwakilkan dari dua sampel, yaitu Dendrobium atau anggrek yang berasal dari famili Orchidaceae dengan ciri khusus batang menggembung. Yang kedua itu ada Canna hibrida atau Cannaceae atau bunga kana. Baiklah, kita masuk ke Dendrobium. Mana bang batang menggembung? Nah, ini merupakan batang yang menggembung. Apa fungsinya? Sebagai menyimpan cadangan makanan dan kelebihan air. Jangan lupa untuk akar disebut dengan radix. Batang disebut dengan caulis. Nah, di sini terdapat 3 bagian daun, yaitu vagina atau disebut dengan pelepah daun. Di sini ada batas antara vagina, ini merupakan folium atau daun. Nah, untuk keseluruhannya disebut dengan lamina. Tangkai bunga sendiri disebut dengan pedunculus. Anak tangkai bunga disebut dengan pedicellus. Nah, yang cantik semua ini keseluruhannya disebut dengan floss. Nah, untuk floss sendiri dibagi menjadi 6 bagian. Ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Untuk satu sendiri disebut dengan calyx dorsal yang atas. Sedangkan bagian yang kedua, kanan kiri ini disebut dengan corolla atau mahkota. Yang ketiga disebut dengan calyx ventral. Nah, ini bagian di tengah ini itu disebut dengan taji. Nah, kalau yang ini disebut dengan tugu. Seperti lidah disebut dengan labellum. Baiklah, untuk Canna hibrida atau bunga kana, akar disebut dengan radix. Lalu ada caulis atau batang.
ada vagina atau pelepah, ada folium, lalu ada lamina. Nah, ciri khusus dari bunga kana yaitu memiliki 3 stamen. Setelah Abang bedah bisa dilihat terdapat 3 stamen. Baru ini ada kaliks, ada atau kelopak. Nah, untuk stamen sendiri dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama itu ada stamen steril. Bisa kita ulangi, yang pertama itu disebut dengan steril yang tidak berbintik atau polos. Lalu yang berbintik disebut dengan fertil. Lalu ada yang seperti ini disebut dengan rudimenter. Setelah kita memasuki monokotil, kita memasuki dikotil atau tumbuhan berkeping 2 yang diwakili oleh Hibiscus archeri atau Malvaceae. Dan yang kedua itu ada Rosa hibrida atau Rosaceae. Nah, Hibiscus archeri sendiri memiliki ciri khusus memiliki epikaliks. Yang pertama ini disebut dengan caulis atau batang. Yang kedua disebut dengan tangkai daun atau petiolos. Yang ketiga disebut dengan folium. Nah, yang keempat ini disebut dengan pedunculus. Nah, seperti yang tadi, ini disebut dengan kaliks. Ada kaliks atau kelopak. Nah, ada kelopak tambahan yang disebut dengan epikaliks. Untuk keseluruhan bunga seperti ini disebut dengan floss. Lalu ada mahkota atau corolla. Nah, mahkota sendiri terdiri dari 5 lembar atau 5 mahkota yang merupakan ciri-ciri dari dikotil. Selanjutnya yang ini disebut dengan puti atau stigma stylus. Lalu ada di sini ada namanya benang sari. Lalu ada juga anter filamen. Anter itu kepala, filamen itu tangkai. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, siang, dan sore untuk kita semua. Abang yakin kalian dapat memahaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.